Ya, sambil menunggu yang lain, kita mulai saja hari ini perkuliahan pertemuan ke-9 KWU 2. Terima kasih mahasiswa-mahasiswi UCIC yang pada pagi hari ini sudah bergabung untuk mengikuti kuliahan ini. Oke, kemudian materi pada pagi hari ini kita akan kuliah dengan materi startup, ya, startup bisnis model. Ya, kita mungkin sudah pernah atau sudah paham, kalian sudah di semester 6 dan 4 ya, TI, SCM, dan TISE juga SIKA. Apa itu startup bisnis model dan seterusnya, sangat paham saya rasa. Nah, kita mungkin bisa dengan eh, banyak diskusi pada pagi hari ini. Akan diawali oleh Bapak Dr. Chandra. Silahkan Bapak untuk memulainya, silahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat buat kita semua dan keluarga saudara semua. Kita sambil menunggu yang lain connecting, kita pagi ini mengenai bisnis startup model. Kenapa bisnis startup dijadikan model? Karena kita sudah tahu bahwa bisnis sekarang, bahkan The Economist menyampaikan kalau zaman saya dulu mengawali bisnis di seusia Anda, oil adalah the most valuable. Minyak adalah kekayaan yang luar biasa. Dan itu secara value bisnis tinggi sekali. Dan saya pernah pengalaman menjalankan bisnis yang berkaitan dengan bisnis perminyakan di Indonesia. Dan di era tahun 80-an lah, kira-kira 80-90, 90-an lah terutama ya, 90-an, itu zaman keemasan di mana di bisnis perminyakan margin profitnya masih besar sekali. Jangankan margin profit, tetapi kalau ini juga masih menjadi number one top perusahaannya, juga perusahaan dunia, karena skalanya kalau di bisnis perminyakan tinggi sekali. Dan saya sempat selama 8-10 tahun terjun di bisnis yang berkaitan dengan perminyakan, meskipun tidak langsung mengeksplorasi, tetapi masuk di dalam kebutuhan untuk eksplorasi, masuk ke dalam kebutuhan mengenai pengolahan dari eksplorasi, diolah seperti menjadi solar, menjadi premium, dan lain sebagainya. Nah, itu memang zaman itu keemasan sekali. Nah, The Economist bilang sekarang itu the most valuable di dunia itu bukan lagi oil, tetapi adalah data. Data itu luar biasa. Ya, terbukti kalau di era sekarang, era Anda, di usia Anda, contohnya Bukalapak, Tokopedia ya, menjadi satu model, role model, karena mereka mulainya dari mereka kuliah, ya, yang mungkin tidak menyangka bahwa aplikasi yang mereka kerjakan pada waktu kuliah mungkin hanya iseng. Saya rasa ada faktor berapa persen isengnya, uji coba berapa persen, ingin tahu keilmuan daripada
programmingnya, kalau zaman sekarang codingnya, ya tanpa diduga ternyata momentumnya pas di dalam era digital. Kenapa data? Karena aplikasi itu sebagai prosumer, sebagai perantara media antara produsen dengan konsumen. Ya, jadi kalau zaman dulu produsen dan konsumen dilakukan secara offline, adanya toko, adanya apalagi namanya distributornya dan lain sebagainya itu offline. Tetapi dengan di era digital, aplikasi itu sebagai tokonya. Jadi aplikasi itu sebagai perantara mediator antara si produsen pembuat produk, penjual yang menghantarkan kepada pembeli. Demikian pula pembeli untuk menuju kepada tertarik kepada produk dari penjual atau pabrik atau distributor itu melalui aplikasi. Nah, inilah di era digital bedanya. Sebab itu aplikasi yang dibuat di dalam bisnis ini disebutnya startup bisnis. Tapi mereka sekarang contohnya Bukalapak dan Tokopedia itu sudah bukan lagi startup levelnya sudah menjadi naik lagi karena omsetnya sudah, nilai asetnya sudah triliunan, ya, jadi sudah unicorn disebutnya. Nah, konglomerat zaman dulu menguasai bisnis perminyakan, konglomerat sekarang menguasai data. Nah, itulah sebab itu aplikasi ini sangat penting. Artinya, di era Anda semua, seharusnya ini menjadi satu peluang besar karena beda seperti dahulu. Zaman dulu artinya di kemasannya minyak untuk menjadi pebisnis yang sukses modalnya jauh lebih besar. Kalau mau ikut terjun di perminyakan, bisnis perminyakan, eksplorasi misalnya, itu wah itu nggak gampang, sangat sulit dan modalnya ratusan miliar. Besar sekali kalau untuk eksplorasi karena bornya saja, contoh alat mesin ngebor untuk dapatkan minyak itu luar biasa, teknologi khusus dan mata bornya itu nggak boleh terputus di dalam. Berarti konon katanya dari segi itu mengandung ada diamondnya. Diamond itu tidak mudah pecah. Jadi mata bor kalau sudah sampai ratusan meter, ribuan meter, nggak boleh putus, nggak boleh pecah. Kalau putus pecah, wah itu buang biaya lagi. Nah, itulah yang disebut. Nah, pada saat kebutuhan untuk ngebor itu berarti butuh mesin, butuh mata bor. Nah, jadi banyak dulu termasuk saya ikut belajar bagaimana menjalankan bisnis, mensuplai, menyediakan peralatan-peralatan untuk bisnis di perminyakan tersebut. Ya, untuk mengalirkan minyak butuh apa? Rail hose, selang yang besar. Kalau dari darat ke kapal untuk dibawa antar pulau untuk diekspor. Berarti kalau misalnya dari laut, pengeborannya di laut, itu berarti memindahkan hasil pengeborannya pakai apa? Rig, ngebor, kemudian dialirkan melalui selang. Itu tanker rail hose. Yang itu kalau satu tanker rail hose itu satu kontainer 8 sampai 16 feet itu harganya bisa di atas 100 juta satu selang. Pendek, satu truk doang. Ya. Nah, jadi mengalirkan dari laut ke darat. Kemudian diolah menjadilah premium, menjadilah solar dan lain sebagainya. Nah,
kembali ke bisnis startup yang tadi saya sampaikan, berarti ini modalnya sebenarnya saya ingin menyemangati tidak terlalu besar kalau apalagi sambil kuliah, nothing tulus. Sebab itu saya mendorong dengan adanya model bisnis startup ini, Anda jangan hanya terima teori saat ini juga, tetapi coba pikirkan ide, balik lagi saya terus-menerus mendorong idenya apa, ayo. Ya, nanti kalau perlu mentor, sampaikan, saya akan diskusikan dengan saudara. Saudara nanti akan saya coba mentoring. Ya, nah diskusi ini idenya apa untuk aplikasi. Jadi pikirkanlah orang butuh apa. Jadi nggak hanya barang, banyak sekali jasa kesehatan. Sekarang ada Halo Dokter. Ada nggak untuk jasa yang lainnya untuk servis AC? Dulu offline cari nomor teleponnya tukang AC. Nah, bagaimana sekarang adanya aplikasi? Mungkin nggak dibuat? Desainer grafis. Orang kalau mau bikin logo, apakah perlu harus kenal dengan desainer grafisnya atau cari aja lah di Google. Oh, kalau Anda bikin aplikasi muncul di Google-nya atau Anda sudah promo dengan aplikasinya. Nah, Anda tinggal menerima order dengan desain grafis dari konsumen, kemudian Anda distribusi kepada desain grafisnya. Jadi sebagai platform, sebagai prosumer atau perantara antara konsumen dengan produsen, itu ya. Oke, slide-nya Pak Dadi. Ya, siap. Ini. Ya, kita mulai. Jadi di slide di PowerPoint ini. Terus Pak Dadi? Ya. Nah, ini tadi saya sudah ceritakan Tokopedia. Lanjut. Sudah hadir berapa Pak Dadi? 37. Oke. Nah, selain aplikasi startup, itu ada pergeseran UMKM di Indonesia. Dulu UMKM itu sifatnya juga offline banyaknya. Tetapi sekarang bisnis startup itu masuk dengan UMKM. Didorong oleh pemerintah, makanya ada program Making Indonesia 4.0 dari Kementerian Perindustrian. Jadi untuk membantu permodalan, untuk membantu mempertemukan dengan backbone-nya, backbone itu pebisnis produsen, ya, yang kita punya platformnya, aplikasinya, berarti kan mesti diisi dengan lapak-lapak, dengan produk-produk. Nah, mempertemukan produk-produknya itu perlu sekali. Jadi kita kayak bikin Excel-nya kemudian diisi dengan angka, diisi dengan data. Nah, kita bikin aplikasi diisi dengan toko-tokonya yang isi. Silakan, ayo. Nah, nggak masalah. You mau apa? You mau jualan toko oli untuk kendaraan bermotor. Nah, ini lewat aplikasi. Ya dah. Bengkel motor mungkin nggak nih dikoordinir. Ya kan, sistemnya pick up service. Nah, itu satu ide. Gitu loh. Atau bukan pick up service, atau service ke rumah misalnya. Ya, sambil bisa order ini oli kilometernya berapa, itu belum tergarap. Nah, begitu diisi motornya namanya si A, Honda apa, kemudian kilometernya sekian. Nah, di data pertama kali itu pada waktu bulan depan, 2 bulan lagi, dihubungi. Kilometer Anda sudah berapa? Oh, sudah waktunya Anda ganti oli. Kami siap mengirim teknisi mengganti oli, ongkir gratis. Dan seterusnya, itu belum ada platform seperti itu di Cirebon.
Jadi jangan berpikirnya Anda takut, wah karena sudah ada Tokopedia, sudah ada Bukalapak. Bikin platform yang memang khusus untuk Cirebon. Bagaimana mendeliver dokter di Cirebon? Kalau Alo Dokter sifatnya nasional, Jakarta kirim ininya. Konsultasi beli obat bisa nggak lewat online? Di luar negeri sudah bisa pakai box, ya, jenis penyakit yang standar, ya misalnya pusing saja, konsultasi pakai digital, kemudian keluar resepnya, oh muncul misalnya datanya Panadol obatnya, kemudian harga sekian, ya, mau langsung beli dari situ yang sederhana atau dikirim 1 jam dari apotek. Itu Anda cuma dapat komisinya doang, tapi duit itu namanya bisnis. Lanjut ya. Coba. Ya ini saya Indonesia Making 4.0 ini ada 10 langkah. Saya tidak bahas. Ini PowerPoint ini Anda silakan pelajari. Ya, ini teori-teori. Lanjut Pak. Ada di terus. Nah, langkah 4, yang keempat Pak tadi, ini ketujuh. Yang merah saya merahin, memberdayakan UMKM. Jadi kesempatan Indonesia juga pemerintah sedang mengendorse platform e-commerce. Bahkan di era pandemi ini coba bayangkan, ya, bayangkan glamoritas eksekutif itu semuanya yang berbau eksekutif bisnis di era sekarang membuka mata bahwa kita berubah posisi, reposisi. Contoh, ya. Jadi sekarang dulu orang mempunyai suatu social life, kehidupan sosial. Kalau mau ke mall, pergi minum kopinya cuma kopi hitam saja 40.000. Apa bedanya? Gitu loh. Saya sekian tahun jarang, sudah hampir 3 tahun belakangan nggak pernah minum kopi di luar mall karena saya pikir nggak rasional. Satu cangkir kopi hitam 40.000 kalau nggak terpaksa sekali, di mana ada rekan bisnis yang mengajak ke situ, ke merek terkenal. Tapi saya pikir 40.000 ya untuk kopi hitam sebenarnya sama taste-nya. Ya, saya penggemar kopi. Saya di rumah ada mesin kopi. Jauh lebih enak di rumah. Rasanya lebih baik, artinya lebih baik beli di warung kopi biasa saja. Nah, terbukti sekarang membuka mata bahwa tidak ada pengunjung lagi. Susah. Bisnis seperti itu modal kapitalnya besar, hanya bukan beli kopi sebetulnya, tapi beli suasana. Beli, nyewa sofanya di situ, nyewa, bangga dengan mereknya, logonya, itu. Apa bedanya kopinya? Betul? Nah, jadi dengan adanya platform ini, UMKM lagi digerakkan. Ayo mahasiswa-mahasiswi Universitas CIC, bikin idenya, munculkan ide, kemudian sama-sama gabung beberapa teman, kita desain bisnis, nanti kita cari mentornya, siapa, nanti saya juga bersedia salah satu mentor. Kemudian kalau itu bagus, bikin jejaring, dan saya akan bantu mencari networkingnya untuk permodalannya sama-sama supaya sukses. Lanjut Pak, yang ketujuh, yang merah saja. Nah, SDM-nya, nah Anda berada di STEM, Anda berada di Science, Technology, Engineering, dan Art. Anda ini sudah tepat ada di koridornya, ada di ruangannya, ada di rumah di mana Anda kuliah di berbau IT, berplatform IT. Nah, ini sudah tepat. Ini tinggal sekarang bagaimana mengeksplorasi ide-ide Anda semuanya untuk mencapai sebuah inovasi. Ya, lanjut Pak. Nah, Indonesia
Ini data digital 2020. Jumlah penduduknya 272,1 juta. Ya, yang pakai mobile connection, mobile connection handphone itu 338,2 juta. Di atas populasinya sendiri, berarti satu orang Indonesia bisa punya 2 nomor, 2 handphone, dan seterusnya. Lanjut. Pengguna internetnya 64%, 175 juta, 175,4 juta. Itu orang Indonesia pakai internet itu segitu orang jumlahnya. Ya, rata-rata yang merah nih, lingkaran merah. Rata-rata setiap hari waktu yang digunakan untuk main internet ya 7 jam 59 8 jam lah. Kayak orang kerja sekarang. Lanjut. Ini jumlah nomor dari mobile handphone itu 171 juta. Gambaran ini maksud saya berarti dunia digital itu semakin bertumbuh, tetapi dunia offline, bisnis offline semakin menurun. Jadi jangan ngikutin yang menurun. Masuk, belajar mulai dari sekarang ke yang naik, yaitu digital. Bagaimana kalau gagal? Ya enggak apa-apa. Kenapa harus takut gagal? Karena karakter entrepreneur, balik lagi, salah satunya adalah risk taker, berani mengambil resiko. Ya, munculkan ide, berani memulai, dan testing idenya, jadikan inovasi. Lanjut. Ya, ini supaya tidak lama. Nah, ini karakter ini Anda pelajari ya. Nanti akan saya simpulkan di akhir karakter ini. Lanjut di akhir presentasi. Terus, nah model proses bisnis kewirausahaan. Nah ini ada pribadiannya bagaimana sih karakternya, inovasinya, ada kata inovasi ya, kejadian pemicu implementasi pertumbuhan. Nah ini coba ini Anda pelajari, ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Dan ini masih theoretical. Coba sederhanakan, kaitkan dengan ide. Kalau Anda punya ide bisnis apa, sendiri atau kelompok, di KWU 2 ini, nah ini model proses KWU-nya seperti ini, ditambah dengan kreasi dan inovasi Anda, kreativitas dan inovasi tentang startup modelnya. Ya, coba ini dibuat deskripsi dari ide Anda, deskripsikan sesuai alur ini. Ini menjadi satu diskusi lah, bahan diskusi. Tugas kecil Anda nanti untuk minggu depan di email dan didiskusikan. Nanti akan saya ambil sampel yang terbaik. Lanjut. Ya, terus nanti ini Anda pelajari sendiri. Ini teori saja. Ya, perkembangan wirausaha harus fase awal. Ini pengertian startup ini ada mengandung arti yang beberapa, bisa disebut mengandung arti fase awal dalam proses bisnis, tapi startup ini bisa juga menjadi nama model bisnis yang mengandung bisnis digital, itu namanya startup. Jadi kalau arti daripada kata startup itu bisa berarti sebagai proses fase awal, bisa juga sebagai nama jenis bisnis digital zaman sekarang namanya startup. Lanjut, supaya Anda nggak bingung. Ya, ciri-ciri pertumbuhan, nah ini teori saja, fokus, dan lain sebagainya. Terus Pak. Model bisnis digital, ya. Nah, saya ada video tentang kewirausahaan di era digital. Ada video nanti di minggu depan ya Pak Dadi ya. Oh iya. Di upload nanti Anda semua silahkan download, jadi tidak berbayar, itu silahkan saya coba buat video untuk Anda.
eh, pelajari tentang kewirausahaan di era digital. Jadi itu ada beberapa model bisnis digital yang saya maksud. Daripada sekarang teori ini, itu ada model-modelnya, apa saja yang peluang-peluangnya. Kalau Anda punya, jadi ciptakan platformnya dengan bikin aplikasi sederhana, dengan teman-teman TI, kemudian isi dengan produk desain. Kemudian kalau Anda punya talent bikin berita sebagai reporter, ya punya talenta di situ, jadikan itu sebuah produk, Andanya sebagai e-reporter. Nah, ya, jadi itu produknya. Kemudian yang tadi ada bisnis misalnya servis motor sistem online. Bagaimana penjemputan? Berarti Anda mesti merekrut, bukan merekrut jadi full time, cari orang jejaring yang mau nggak jadi teknisi tetapi nunggu panggilan kalau ada order. Enak sekali, nggak ada modal kok, nggak harus mengeluarkan gaji. Jadi seperti itu. Ya, kemudian cari toko olinya berapa nih, mau nggak saya bantu jualin online, ya kan? Contoh seperti itu. Bengkel-bengkel, jadi bengkel-bengkel yang konservatif offline-nya Anda hubungi. Mau nggak nih? Saya punya aplikasi. Nanti kalau ada yang mau servis, saya hubungi Anda. Ya kan? Anda siap SOP-nya, perjanjian, standar operating prosedurnya. Kalau saya telepon ada permintaan, berapa lama maksimal menuju ke lokasi responnya? Jangan lama-lama, misalnya 1 kali 24 jam. Ya susah. Pelayanannya, yang kayak gitu diutamakan pelayanan sama harga. Seperti itu. Itu lambat laun akan akhirnya si aplikasi yang Anda akan buat itu lari ke penjualan spare part. Spare part-nya Anda nggak perlu beli dulu, hubungi toko spare part yang ada di toko di mana, itu di Talang, di mana lah itu. Anda tinggal sebagai mediator. Itu peluang tuh ya. Saya kasih ide. Lanjut. Jadi ada video model bisnis digital. Contoh juga ini tadi saya sudah terangkan loh, ya. Contoh musik ya itu contohnya Spotify. Mungkin Anda sudah tahu lah, ya. Itu gratis kalau mau nyetel musik, ya. Nggak usah matiin. Kalau kita coba akses googling, tapi musiknya tetap nyala, ya kan? Kalau di YouTube itu pindah, itu mati dulu, ya kan? Nggak bisa sambil Facebook-an, IG, nggak bisa. Tetapi Spotify bisa gratis. Tetapi langsung muncul iklan-iklan. Nah, karena bisa gratis karena yang ngebayarin Anda make itu iklannya. Nah, kemudian dia nawarin, mau nggak berubah ke premium tanpa iklan, berbayar tarifnya, ya 50.000 per bulan, premium. Anda bisa setel musik 24 jam, anywhere, tanpa iklan. Tapi bayar 50.000. Kalau nggak ke premium, boleh gratis juga, muncul iklan. Karena iklannya yang ngebayarin Anda. Ngebayarin ke Spotify-nya. Oke, lanjut. Itu contoh. Jadi harus berani memulai untuk bisnis startup. Tidak ada ruginya. Ini contoh-contoh aja lah. Terus, ya, ini satu ini aja. Model bisnis untuk startup memang sangat beragam, pasti gitu ya. Ya dari simple sampai kompleks. Ya. Enaknya apa? Inline dengan Anda. Inline itu di track yang sama. Karena Anda di sekolah IT. Anda sedang ngambil di IT. Jadi harusnya Anda menjalankan itu enjoy tanpa beban dan tidak bermodal besar. Seperti itu. Itu bengkel motor itu peluang sekali loh. Itu. Bisa jadinya larinya nanti ke jasa.
servis, jual beli oli, jual spare part, jual beli motor bekas, yang itu sederhana, ya. Nah, bisa juga sepeda, mana mungkin motor lebih besar pasarnya, ya kan? Lanjut. Nah, terakhir saya ingin kasih mengenai yang tadi karakternya, ya. Jadi value yang diperlukan untuk memulai startup bisnis zaman sekarang itu menurut versi saya yang saya terapkan di Universitas CIC, value ini kalau di bawahnya footnote-nya values of UCIC 2019. Saya dengung-dengungkan kepada semua pegawai, kepada semua sivitas akademik, bahwa ada 4 values untuk sukses, ya, untuk Anda sama dengan untuk mulai dengan startup bisnis. Inovasi. Yang tadi inovasi itu, contohnya ide berpikir, apa? Jangan takut dulu, lakukan inovasi. Kemudian inisiatif untuk memulai, inisiatif untuk berani memulai. Seperti itu. Kalau sudah berinisiatif, ya responsif terhadap inisiatif itu. Kalau sudah responsif, bagaimana? Jalan, berarti sudah jalan. Ya konsisten dengan bisnisnya. Di luar itu ada proses membangun network, apa. Ini saya simpulkan 4 nilai lah, seperti itu. Ya, jadi itu saudara, saya berharap saudara mampu memunculkan ide. Tadi saya sudah pancing dengan ide-ide yang di model bisnis digital. Ya, itu saja saudara, tidak lama saya berikan. Semoga bermanfaat. Ya, saya punya tagline, sukses bisnis Anda, sukses hidup Anda. Start from now. Ya, mulai dari sekarang. Modalnya nggak besar kalau Anda mulai di startup. Ya, oke, tugasnya halaman 10 tadi, coba jangan terlalu pusing, cukup 1 halaman juga boleh. Ide Anda apa, kaitkan dengan prosesnya, nggak usah terlalu teoritis. Ya, buat deskripsi aja. Saya punya ide, prosesnya gini, agak keluar dari yang halaman 10 nggak apa-apa. Itu bukan menjadi 100% rumus yang benar kok. Bisnis itu nggak ada urusan rumus 2 kali 2 harus 4. Ya, silakan. Itu panduan saja. Tapi kalau Anda mau bikin simple, mau jadi setengah halaman, boleh. Deskripsi. Saya punya ide ini, saya prosesnya ini. Saya mengalami kesulitannya ini. Seperti itu. Ya. Tadi ide bisnis bikin jasa servis motor itu coba belum ada di Cirebon. Servis AC panggilan online. Anda nggak perlu jadi tukang AC-nya. Anda nggak perlu jadi tukang servis motornya. Ada orang IT-nya yang membangun apps-nya, platformnya. Nah, teman Anda yang join, jadi marketingnya untuk SEO, masukin di googling, masukin di IG, dan seterusnya. Seperti itu. Apa perlu modal besar? Enggak. Anda tinggal berusaha datengin bengkel-bengkel, adakan hubungan, Pak, ini saya punya aplikasi, dan seterusnya bernego. Anda datang ke toko oli, Anda datang ke toko spare part. Apanya modal besar? Nggak ada, kemauan yang penting. Ya, itu saja. Semoga bermanfaat. Salam sehat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Chandra. Tugas untuk ini yang di halaman 10 nanti akan saya kasih panduan untuk membuat deskripsinya, juga untuk linknya akan saya sediakan supaya lebih mudah. Ya, perlu saya. Ada pertanyaan mengenai bisnis digital ini? Nah, silahkan barangkali ada pertanyaan dulu. Saya kasih kesempatan 1 orang. Nah, silahkan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan dibuka mic-nya.
Saya lihat di kelompok dulu ada. Nah, silakan Ahmad Hanafi ya. Silakan. Iya Pak, mau nanya Pak. Ya, Eh, Sebelumnya kan apa namanya? Kan kalau bikin startup kan harus ada modal dulu tuh Pak. Nah, waktu itu juga ya, lanjut. waktu 2 minggu yang lalu tuh ada orang dari Jawa Tengah, dia apa namanya ngajak saya buat bikin startup juga, cuman karena saya ragu terhadap modalnya itu Pak. Jadi saya apa namanya nolak gitu tuh Pak. Jadi nggak ikut bikin gitu. Nah itu biar kita yakin terhadap apa yang mau kita bangun tuh Pak. Modalnya gimana gitu tuh Pak. Terhadap kan kalau awal-awal kan belum ada modalnya gitu Pak. Nah, inilah yang disebut kolaborasi zaman sekarang ini. Saudara Ahmad Hanafi punya kemampuan, skill. Mungkin temannya Hanafi, Mas Hanafi, siapa Iya, lagi yang punya skill? Itu boleh saja jago di IT-nya, iya Pak. tetapi itu tidak akan eh, optimal, akan menjadi gugur, prematur, kalau tidak berkolaborasi. Iya, Paham? Satu. iya Pak. Nah, Iya. di sisi lain, contoh saya diajakin oleh sekelompok mahasiswa dari Bandung, ya kan, untuk membuat aplikasi. Saya bingung. Saya kan punya mahasiswa banyak. Iya Pak. Benar nggak? Iya. Nah, apa mereka melihat sayanya, Pak, Bapak di akademisi, Bapak di bisnis. Nah, bagaimana kalau kita kolaborasi, Pak? Saya punya ide ini. Ya, bisnis digital aplikasi. Permodalannya ini yang menjadi kesulitan kami. Sama yang Ahmad Hanafi alami kan? Iya Pak, betul Pak. Nah, Di awal-awal tuh modalnya yang bingung tuh Pak. jadi Jadi ada sulit tuh jadinya. ruang yang berbeda, tapi kita nggak pernah ketemu. Hmm. Ya, saya dipotretnya dari mahasiswa Bandung. Hmm. Saya tidak bisa memotret juga Ahmad Hanafi. Memotret apa? Ahmad Hanafi itu ternyata jago di coding, jago di bikin aplikasi. Nah, itulah yang disebut harusnya kita bisa memotret untuk menunjukkan sebuah kolaborasi. Modal penting. Nggak hanya saya, maksud saya. Ini contoh Iya Pak. yang lain. Jadi artinya itulah yang disebut, saya mendukung sekali kalau Anda punya ide seperti itu untuk startup. Nah, tapi harus jelas dulu apa. Nah, ya dah. Iya Pak. Nggak terpotret kemampuannya. Seperti itu Ahmad Hanafi. Oh Harus iya Pak. ada modal yang disuntikkan kepada Anda. Berapa? We don't know. Kita tidak tahu. Investor tidak tahu. Karena nggak bisa memotret. Apa bentuknya, Mas Hanafi, aplikasinya? Kalau waktu itu orang yang ngajakin saya itu dia bikin sistem jadi penghubung antara penyedia jasa sama orang yang mau pakai jasa itu Pak. Jadi waktu itu tuh ada kan biasa kan ada orang yang mau ke puncak, mau ke gunung gitu Pak, kan perlu alat-alat. Nah, bagi mereka yang nggak punya alat kan harus nyewa. Nah, jadi kita jadi penjembatan antara mereka gitu Pak. Orang yang mau naik gunung sama di itunya. Iya, sama aja yang tadi saya cerita soal bengkel motor, bukan? Iya, betul Pak. Kurang lebihnya seperti itu Pak. Sama, aplikasinya coba kalau Anda mampu dibuat sewa menyewa untuk naik ke gunung, apa tuh namanya, olahraga apa tuh? Istilahnya itu, ya kan? Kemudian aplikasi itu bisa dipakai untuk menjual jasa servis motor. Aplikasinya sama, membuat untuk jualan jasa servis AC, cleaning service di Cirebon itu kedepannya akan luar biasa besar. Ya, kalau memang itu bisa, ya hayo coba Anda buat ininya apa supaya bisa terpotret. Investor itu hanya melihat seberapa hebat
ide. yang dilakukan oleh engineer-nya. Hmm. Baru mau keluarin duit. Nah, Paham, paham. ya, investor duitnya tidak akan digelontorkan ke Anda jika tidak bisa memotret kehebatan produk Anda, hasilnya. Anda juga hebatnya diem saja karena nggak ada duit investasi dari orang lain. Prematur, sayang. Karena ada orang berasumsi, saya pinter bikin ini, tapi nggak bisa dijual kok. Lu nggak ada modal, nah harus disadari. Si pengusaha juga pikir, kamu ada modal, tapi nggak bisa. Duitnya dipakai karena nggak tahu kemana. Akhirnya investasinya ke yang lain. Ya, seperti itu. Iya, Pak. Ya, Makasih, Pak. oke. Jadi Oke, bagus sekali. Coba nanti digali kita diskusikan lebih lanjut minggu depan, ya, by online seperti itu. Mungkin perlu dihimpun misalnya yang aplikasi-aplikasi sekali waktu kita Zoom di luar pengajaran, ya. Oke, Hanafi, betul begitu? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Dadi coba sekali waktu seperti Ahmad Hanafi, siapa lagi yang dari KWU 1, KWU 3 dipilih yang sudah punya ide, yang sudah punya ini, kita Zoom meeting. Jadi terpotret oleh saya, nanti barangkali saya ada kenalan pengusaha. Oke, ini ada langkah lanjut ya. Bagus, Ahmad Hanafi, semangat ya. Iya, Pak. Lanjut Pak Dadi. Oke. Nah, itu ada juga sepertinya Hairul Anwar waktu itu idenya bagus juga ya. Dia juga bikin online seperti itu ya. Nah, oke, nanti seperti itu kita kumpulkan dulu informasi-informasi yang punya ide-ide startup. Kemudian kita rencanakan untuk bisa meeting dengan Zoom bersama-sama khusus untuk itu ya. Oke. Ya. Kita bikin bisnis forum. Ya. Bisnis forum. Ya. Forum bisnis UCIC. Mahasiswa UCIC. Mahasiswa UCIC. Oke. Ya, itu saya rasa ya untuk hari ini sudah cukup. Cukup. Ya, kalau sudah cukup kita akhiri sampai ini. Saya mau print screen dulu. Ini ada 2 halaman. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya semuanya, rekan-rekan. Kuliah pada hari ini kita lanjutkan insya Allah minggu depan, dan ini tadi kita ada ide baru untuk membuat forum bisnis mahasiswa UCIC, dan juga yang penting tadi yang sudah punya ide-ide untuk membangun startup dan sebagainya, nanti kita akan kumpul dalam forum itu. Ya. Forum bisnisnya digital ya Pak? Ya, bisnisnya digital. Okay. Tapi kalau mau punya produk yang bisa untuk didigitalkan, dipasarkan hanya digital, jadi bukan produknya digital, bisnisnya yang digital. Produknya bisa saja semacam kue atau apa, tapi kan didigitalisasikan. Digitalisasi ya. Oke. Ya, jadi seperti itu, saya rasa semuanya sudah jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah cukup. Terima kasih Pak Chandra, Pak Rektor, kemudian juga teman-teman. Kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.